kalau di SEA Games ini aku nggak berhasil ya mungkin agak struggling lagi. Dia fokusnya sama hasil, bukan sama proses. Nah itu yang saya selalu tentang dan saya selalu ingatkan Jason. Fokusnya ke prosesnya. Kamu gimana sih dapetin prosesnya gitu loh. Lu punya pacar belum? Belum. Lah, masa Dilarang, belum? dilarang, Anak dilarang. muda loh. Kok Dilarang sebenarnya- dulu, dilarang anak dulu. muda usia 18 tahun loh. Oke, Sobat Aquatic, Indonesia berhasil meninggalkan cerita manis ketika mengikuti ajang SEA Games Thailand 2025 dengan torehan 91 emas. Tapi tahukah Anda kalau ada perenang Indonesia yang tampil bersinar di SEA Games Thailand 2025? Indonesia memiliki perenang muda bernama Jason Donovan Yusuf yang berhasil meraih 2 medali emas dari SEA Games 2025. Dan kali ini Sobat Aquatic, saya akan ajak Anda untuk berbincang-bincang karena Jason dan juga pelatih Billy Afrianto telah hadir bersama saya. Selamat pagi, apa kabar Del? Pagi Kak, baik. Jason. Kak, baik. Coach Billy, gimana kabar? Pagi, baik. Kabar baik. Wah, senyum-senyum nih, senyum-senyum emas ini ya. Senyum-senyum yang berhasil menorehkan tinta emas di SEA Games 2025. Jason, saya mau ke Jason terlebih dahulu. Jason, perasaannya gimana sih dapat 2 medali emas? Tapi sebelum dijawab, coba dong kasih tunjuk dulu. Karena kan pasti juga yang nonton nih penasaran nih di podcast kali ini. Seperti apa sih medali emas? Berat nggak kira-kira di leher? Berat. Kalau pegal kasih saya 1 boleh dong. Nah Jason gimana? Berhasil meraih 2 medali emas di SEA Games 2025. Apakah memang ini memang target Jason ketika awal mengikuti multi event ini? Sebelum masuk ke SEA Games, aku nggak ada target apa-apa karena masuk aja menurut aku udah oke banget bisa masuk membawa nama Indonesia di SEA Games saja menurut aku udah oke banget. Nggak ada target berlebih kayak dapetin medali apalagi emas ya. Jadi sebenarnya ketika berangkat ke Thailand pun artinya Jason tidak menargetkan apapun, tidak terbebani dengan target juga begitu? Iya, cuma nargetin best time aja dan bersyukur banget ternyata dari best time itu bisa menghasilkan emas. Loh tapi kalau kita berbicara best time sendiri, kalau dari best time Jason sendiri apakah memang bersaing dengan perenang-perenang lainnya seperti apa Jason? Untuk best time mungkin kalau dilihat dari sebelum SEA Games, best time aku ini masih peringkat ketiga lah, ketiga, kedua masih bisa. Cuma ya dari itu best time gara-gara di SEA Games bisa best time lagi jadinya bersyukur bisa jadi emas. Tapi Jason, semua juga penasaran. Jangankan yang nonton, saya juga penasaran. Sebenarnya Jason ini mulai menekuni olahraga renang ini dari kapan sih? Mulai awal nyentuh air tuh di umur 7 tahun. Nah, kalau nyentuh air kayak dari lahir juga udah dimandiin pasti iya. kan? Maksudnya masuk nyebur ke kolam gitu. Ya, mulai fokus di kolam tuh umur Iya, 7 tahun. 7 tahun. Itu awalnya yang nyuruh dari keluarga atau Jason sendiri sih yang kemudian penasaran gitu. Pengen coba olahraga renang atau gimana sih biasanya? Lupa inget ya, kayaknya papa mama deh. Soalnya dulu tuh katanya sering sakit, gampang sakit. Terus katanya, kata dokter, disuruh coba berenang gitu biar imunnya naik. Oh, Jadi gitu. awalnya cuma buat kesehatan doang. Awalnya buat kesehatan. Iya. Terus kemudian mulai menyukainya dan mulai fokus gitu kira-kira kapan? Ingat gak Jason? Mulai fokusnya tuh 2022. 2022. Iya. 3 tahun yang lalu. Iya, baru 3 tahun yang lalu. Itu Jason berarti umurnya 15. 16. Iya. Gak tahu, iya. Serius baru segitu Jason? Iya. Baru segitu? Iya. Loh nggak 3 tahun apakah memang cukup kemudian punya target bahkan bisa menembus panggung internasional tuh cukup Jason? Sebenarnya dari sebelum tahun-tahun itu kan juga udah latihan ya. Jadi tetap latihan bener-bener setiap hari latihan. Cuma dari fokus mau dapat prestasinya itu baru 3 tahun yang lalu. Jadi dari sebelum 3 tahun yang lalu itu cuma berenang ya buat berenang. Nggak ada target kemana-mana. Kalau kita tahu nih, yang nonton juga penasaran. Kasih emas ini memang lahir dari nomor 50 meter gaya punggung putra dan 100 meter gaya punggung putra begitu ya. Nah, apakah memang Jason ketika mulai berenang, mulai fokus untuk menempuh jalur prestasi, ini memang gaya punggung sudah menjadi
kesukaan dari seorang Jason? Sebenarnya enggak sih, karena dari yang 2022 itu yang aku mulai dapat hasil prestasi itu sebenarnya aku berenang bebas sama berenang kupu, benar-benar nggak berenang punggung sama sekali. Bebas sama kupu. Iya. Kemudian baru 3 tahun yang lalu di 2022 gitu Enggak, fokus. dari 2022 masih berenang bebas sama kupu. Oke. Baru mulai gaya punggung tuh 2023. 2023? Iya. Baru mulai? Iya. Itu karena pilihannya Jason atau ada yang melihat bahwa potensi Jason itu di gaya punggung nih kayaknya? Jadi tuh waktu itu ada lomba, satu lomba, aku diturunin estafet. Di klub kan nggak ada perenang punggung. Jadi aku disuruh turun punggung lah sama Coach Billy. Jadi filler gitu. Filler buat tim. Terus ternyata pas finish waktunya laku nih. Masih kayak di ranking ada masih laku. Oke. Nah, dari situ aku nyoba lomba berikutnya aku nyoba nomor 50 back dan mendekati rekor KU waktu itu. Rekor KU 27,50, aku berenang 27,7. Dan dari situ kayak kok kayaknya bisa lebih di punggung nih kayaknya lebih oke. Iya, peluang di punggung nih lebih oke gitu dibanding gaya kupu. 2022 berarti Jason ini masuk ke klub Nautilus Aquatic Club atau sebelumnya juga sudah tergabung? Ya, sebelum klub gimana? Sebelum berganti nama, Jason udah bergabung dengan kami sih. Oh, Iya. oke, udah bergabung begitu. Iya. Jadi Coach Billy juga mungkin bisa dijelaskan sejak kapan sih artinya Jason ini kemudian bergabung dan berlatih bersama Coach Billy itu sejak kapan? Dari umur 7, sebetulnya sebelum klub sebelumnya memang kita udah pegang manajemennya. Berganti nama di 2022, persis waktu Jason memang karirnya akan naik. Kita decide memang mau ganti nama, ya udah saatnya berdiri di kaki sendiri, pengen seperti itu. Lalu di 2022 ke Jurprov itu udah mulai jadi perenang terbaik, terus ke Jurnas juga perenang terbaik. Dari situ udah mulai karirnya udah mulai kelihatan sih. Jadi gini Coach, kita kan juga penasaran artinya seorang Coach Billy kan yang juga melatih dari Jason begitu ya. Kalau melihat potensi apakah memang sejak awal latihan ini Jason sudah memiliki tanda-tanda kalau atlet ini dibilangnya kayak bakat lah, bisa dibilang bakat begitu Coach? Enggak sih, enggak sama sekali. Oh enggak, sih. berarti latihannya malas maksudnya? Atau gimana? Yang seperti yang tadi Jason bicarakan sebelumnya memang belum punya target ya. Mungkin untuk putra apalagi untuk dianggap dewasa kan 21. Jadi belum sama sekali. Masih datang ke kolam hanya sebagai rutinitas aja biasa. Jadi benar-benar ya itu tahun 2022 mulai ada target, udah ada tujuan. Biarpun saya berkali-kali yang saya terapkan di klub, saya bilang kamu bikin goal jangka pendek, menengah dan panjang selalu. Tapi ya keluar masuk kanan, keluar kiri gitu. Jadi nggak ada yang benar-benar ngeksekusi yang saya arahkan belum. Cuma baru dari Jason 2022 dan teman-teman yang lain teman-teman rekan-rekan yang berlatih bersama Jason juga mulai terbawa untuk mulai bikin. Artinya komitmen untuk menekuni olahraga renang ini menjadi suatu karir atlet begitu ya. Itu Jason atau Coach Billy yang kemudian meminta komitmen itu? Awalnya kita yang mengarahkan, terus saya mulai approach ke orang tuanya bahwa ini potensi Jason melihat karirnya naik seperti ini. Saya bilang, oh ini kayaknya ada chance nih, Om, Tante, sorry. Jadi mohon dibantu untuk mengawasi waktu istirahat dan pola makan dan sebagainya. Jadi mungkin peran orang tua sangat penting. Artinya komunikasi kalau kita lihat ada segitiga yang saling berhubungan ya antara pelatih, atletnya sendiri, Jason dan kemudian juga pihak keluarga begitu yang juga ikut membantu karir seorang Jason. Seberapa penting Coach hubungan dari ketiga ini kalau Coach Billy melihatnya? Sangat penting ya, sebagai support system aja. Jadi atlet memang yang tampil tapi di belakang layarnya ada tim pelatih dan orang tua. Oke, susah nggak sih Coach ngelatih Jason? Gampang-gampang susah. Ini kalau jawabannya udah ngambang-ngambang ini kenapa? Gampang-gampang susah. Gampangnya apa? Gampangnya karena ya tadi udah punya goal dan tujuan, kita gampang ngedrive-nya. Tapi kalau susahnya mungkin kita kadang sesekali berdebat aja. Maksudnya mungkin berdiskusi ya dalam tanda kutip.
Saya maunya begini, dia masih mau begini gitu. Jadi Enggak, mau gini itu gini apa? Biasanya kalau disuruh ini malas-malesan oh biasa kalau atlet. Atau enggak ke arah situ. Mungkin ke strategi pertandingan Oke. gitu. Jess, kamu mungkin coba seperti ini, begini kayak kalau latihan saya pikir putaran tangan kurang cepat. Saya bilang coba putaran tangan dicepetin dulu kayak gini. Terus Jason nggak mau jalanin, terus selesai latihan saya bilang kenapa nggak mau jalanin? Nggak dapat kok begini nggak dapat. Oh oke, yaudah. Kita coba cara kamu dulu. Nanti kita pertandingan terdekat kita evaluasi lagi gitu. Mungkin seperti itu aja. suka bandel nggak, coach? Bandel nggak sih? Ngelawan? Ngelawan ya itu tadi cuma lebih Atlet muda loh, coach. Ini atlet muda ngelawan loh biasanya. ngelawan enggak, tapi cuma lebih kayak apa ya? Nggak dijalanin aja. Curi-curi begitu Iya, ya, curi-curi. ngelawan secara kata-kata enggak lah. Oke. Moga-moga jangan sampai deh, maksudnya tetap jadi Jason yang Oh, Jason, ada pembelaan nggak tuh? Suka nyuri-nyuri katanya kalau latihan gitu. Bener, males kan ya? Tapi Jason, kita lihat kan kalau sebenarnya kan menjadi atlet itu kan sekarang ini kita melihatnya adalah karir. Kita tahu Jason latihan dari usia 7 tahun. Tentunya banyak usia ataupun waktu yang masih muda terbuang. Sebenarnya Jason nyesel nggak sih? Kalau zaman sekolah, yang lain pulang sekolah main, kalau Jason pasti latihan, kan begitu. Sempet nyesel nggak? Enggak, aku nggak pernah nyesel dengan pilihan aku ini, soalnya ada hasilnya. Oke, I kan feel- hasilnya di ujung, tapi kan kemudian prosesnya itu kan ada waktu yang terbuang. Ya, menurut aku mungkin karena emang dari kecil aku di kolam terus dan teman-temannya itu Oh, terus, jadi berarti banyak temennya justru di kolam. iya, aku lebih fun sama teman di kolam ketimbang teman di sekolah. Mm. Jadi nggak pernah nyesel sih. Kayak nyita waktu mungkin iya sama teman sekolah, cuma kalau nyita waktu sama teman renang nggak. Pernah ngerasa jenuh nggak? Jenuh mungkin pernah, tapi kayak aku tahu aku harus ngelakuin ini gitu loh. Kayak pilihan aku udah di sini, jadi mau jenuh ya tetap dijalanin. Ada strategi, bukan strategi, artinya ada kegiatan yang mungkin Jason punya begitu untuk mengatasi rasa jenuh. Biasanya apa sih? Biasanya apalagi di usia muda, Mobile Legend tuh, handphone, gadget biasanya tuh. Itu biasanya apa ngapain Jason? Atau main game PC biasanya gitu. Oh, kalau waktu luang gitu. Mm. Ya paling jalan ke mall sama teman atau enggak ya main game. Main game? Iya. Game apa biasanya? Dulu Mobile Legends, PUBG sering. Oh, main juga berarti. Cuma sekarang udah jarang sih. Udah jarang. Dulu mainnya sering, sekarang udah enggak. Ya karena tersita waktunya untuk latihan juga seperti itu ya. Iya. Tapi Jason, kalau kita berbicara dukungan keluarga untuk karir Jason sendiri, seberapa besar sih dukungan keluarga untuk keberhasilan, untuk kesuksesan Jason saat ini? Dukungan keluarga dari papa mama itu gede banget, soalnya kan susah ya ngurusin seorang atlet tuh. Iya. Ngurusin makannya, terus latihan pagi, ikut bangun pagi nganterin kan. Berarti susah bangunin Jason. Enggak, aku yang susah bangunin. Tapi Yang bener nih. iya benar-benar. Ini tayang loh, ayo loh. Nanti dimarahin loh aman, sama mama lo. aman. Terus kan sore harus nganterin juga. Oke. Jadi kadang-kadang pagi sore nganterin. Oke. Itu kan capek juga ya. Terus dana yang dikeluarkan kan juga nggak kecil ya. Pastinya. Support atlet, udah bayar sekolah, terus perlengkapan latihan kan juga ada lumayan lah. Tapi kalau kemudian pernah nggak sih Jason tuh kayak, aduh lagi capek banget nih latihan. Pernah nggak sih? Karena kan untuk menjadi seorang atlet dengan Jason yang yang udah mulai latihan sejak 7 tahun, sekarang sudah 18 tahun, ada waktu 11 tahun Jason terus berlatih dengan rutinitas yang sama. Bagaimana kemudian Jason mempertahankan motivasi itu gitu? Kalau dulu sebelum ada hasilnya ya kayak gitu, mungkin malas latihan, bener-bener malas, kayak capek nih, skip lah, pusing bilangnya. Cuma sekarang karena udah ada Kabur latihan ya? iya, kabur latihan, pusing lah ngomongnya. Terus sekarang karena udah ada hasilnya gini, enggak sih, dari sebelum ada hasil tuh kayak ada motivasi kalau pengen ngebuktiin gitu loh. Pengen ngebuktiin kalau klub kita kan dulu kecil ya, nggak gede-gede banget. Jadi pengen ngebuktiin kalau dari klub kecil ini bisa menghasilkan atlet yang bagus juga, yang baik juga. Nah, kita tahu Jason ini kan sekarang usianya 18 tahun ya. Iya. Kuliah Kuliah. S1
Semester 1 ya. Jurusan Sistem informasi di di BINUS. di BINUS. Nah, Iya. bagaimana kemudian Jason bisa membagi waktu antara latihan, kemudian juga pendidikan? Karena kan kalau kita lihat sekarang ada perubahan yang begitu signifikan, stigma bahwa untuk menjadi atlet tidak lagi harus meninggalkan dunia pendidikan. Mungkin kalau dulu seperti itu. Bagaimana kemudian Jason menyiasati lah untuk supaya porsinya sama, bahkan juga tetap berprestasi walaupun pendidikan juga tetap jalan begitu, Jason? Jadi beruntungnya jadwal kuliah aku ini nggak banyak yang bentrok sama jadwal latihan. Jadi aku tetap bisa latihan full 1 minggu, tetap bisa masuk kuliah juga. Mungkin kalau misalnya ada yang bentrok, aku bisa ganti jam latihannya. Misalnya aku kuliah sore, aku jadinya latihan pagi. Pokoknya dua-duanya tetap harus jalan. Ada salah satu paling yang yang diganti jadwalnya aja. Jadi jadwal latihan mengikuti jadwal kuliah Jason sendiri ya begitu Iya. ya? Tapi Jason merasa capek nggak sih? Artinya udah belajar, latihan, besoknya belajar lagi, latihan. Sempat merasa capek nggak Jason? Capek sih, capek ya. Cuma kan lama-lama kan terbiasa. Jadi badannya terbiasa juga, adaptasi. Mungkin awal-awal seminggu pertama, 2 minggu pertama, kayaknya capek banget, udah harus latihan. Besoknya kuliah lagi. Kan kuliah juga jamnya lebih ngaco ya daripada sekolah. Karena ada yang biasanya lompat-lompat tuh, Iya. ada yang mata kuliahnya pagi terus lanjut lagi di Iya, siang terus gitu. pulang malam juga. Awal-awal capek sih, cuma lama-lama adaptasi jadi ya udah jalanin aja. Tapi kalau lingkungan di kampus sendiri juga mendukung artinya Jason ya. Ada perbedaan apalagi kan dapat 2 medali emas SEA Games. Sangat mendukung kali ya. Ada Kalau dari BINUSnya sendiri mendukung sih, kayak jadi lomba tuh dikasih dispensasi terus. Kalau dari lingkungan temen sih nggak tahu ya, soalnya jarang masuk. Jadi cuma sepenglihatan aku sih oke-oke aja sih. Oke, banyak yang minta foto nggak sekarang Jason di kampus? Wah, kalau datang kan, wah Jason nih selfie dulu. Ya. Oke, Coach Billy, kalau kita ngelihat ini ya, Jason ini kan atlet sekarang. Kemudian juga artinya apakah ada teknik khusus atau mungkin Coach Billy pernah memegang atlet-atlet lain yang kemudian berprestasi, ada nggak sih yang berbeda dibanding Jason sama atlet-atlet lainnya? Mungkin secara teknik dan perlakuan akan sama. Oke. Cuma mungkin yang membedakan dari awal saya pegang 3 tahun belakangan ini saya selalu nerapin planning dulu, Oke. eksekusi, lalu evaluasi. Itu akan selalu berputar terus di situ. Jadi apa yang setelah pertandingan nih, misalnya di bulan Maret nanti ada pertandingan, setelah bulan Maret saya evaluasi dulu apa yang udah di planning berjalan nggak, kekurangan apa, strategi apa yang salah. Nanti kita planning lagi, eksekusi lagi, terus begitu cycle-nya. Artinya sama, Betul, tekniknya sama, yang dilatih pun juga sama. betul. Tapi kalau kemudian yang membedakan, ada motivasi khusus nggak sih kalau Coach Billy melihat dari seorang Jason? Ada. Lebih disiplin aja sih, lebih konsisten aja, lebih tahu goal yang tadi saya arahkan untuk goal jangka pendek, menengah dan panjang. Saya selalu bilang, tapi hanya beberapa. Saya bilang mohon kasih ke tim pelatih. Kalau saya kan paling galak kalau di klub, saya bilang Bener, Jason? Benar. Dimarahin apa? Enggak. Sebelum lanjutin, pernah dimarahin nggak sama Coach Billy? Ini kalau udah senyum-senyum nih, Enggak, biasanya nih ada nih. Kalau latihan jarang sih. Tapi habis itu dimarahin. Enggak, kalau pas lomba aja sih, kalau lagi underperform, kalau pas lagi strateginya ngaco, ya itu baru dimarahin. Cuma Dimarahinnya apa? Enggak, dimarahinnya kan ada yang didiemin, ada yang dibentak-bentak gitu. Nah, ini dimarahinnya apa? diteriakin dari tribun nih. iya. Diteriakin. Jason, Iya. serius? Diteriakin apa biasanya? Ya nggak kedengeran. Biasanya marahinnya gimana, Coach? Kalau Ya marah. enggak, karena selalu saya bilang, "Loh, kita kan udah bilang nih, kita mau strategi seperti ini." Oke. Nah, Coach Billy kan udah bilang, kita mau strategi seperti ini. Kenapa kamu eksekusinya lain gitu? Jadi kita kan nggak bisa evaluasi nih apa yang salah, apa yang kurang dari latihan 3 minggu atau 3 bulan sebelum, kan kita nggak bisa. Kalau kamu nggak berani gitu loh, nggak berani eksekusi yang sesuai tim coaches mau gitu aja sih biasa. Marahnya di situ, mungkin itu aja sih. Nah, kalau kita kemudian kembali ke SEA Games Thailand 2025, Coach ya, artinya kan mungkin tadi Jason juga sudah menjelaskan bahwa
saya berangkat nothing tulus Iya. bahasanya. Tidak ada target, hanya membawa Iya. personal best time. Yang mungkin juga personal best time-nya kalau kita bisa lihat cukup bersaing dengan perenang-perenang lainnya. Tapi kemudian perasaan itu yang kemudian membuat seorang Jason bisa tampil lebih lepas, bisa berenang lebih cepat. Iya. Tapi kalau kita berbicara persiapan dan latihan, ada nggak sih latihan khusus sebelum ke SEA Games 2025? Mungkin dari yang plan, eksekusi sama evaluasi mungkin yang paling disorotin kan karena awal dia titik lemahnya selalu tertinggal di dolphin kick. Saya latih cicil dari jauh-jauh hari sebelum SEA Games untuk latihan dolphin kick. Terus selalu yang selalu saya ngomel sama Jason untuk putaran tangannya masih terlalu lambat dibandingin senior dan lawan-lawannya. Itu yang saya perbaikin sih. Mungkin itu aja. Butuh waktu lama nggak bahwa kemudian untuk memperbaiki itu semua dan hasilnya terlihat di SEA Games Thailand 2025? Jujur saya dari Januari sih. Dari Di Januari. 2025. Iya. Januari Kerja di situ. dan ketika Hampir berangkat 1 itu tahun. kan di akhir tahun ya, Iya. 1 tahun begitu, latihan khusus. Kemudian Jason sendiri waktu nyampe finish itu nyangka nggak sih bakal dapat emas? Nggak. Main Nggak, aja. nggak. Hah? Serius? Iya, Jason? dari turun masuk final aja ya 2-3 oke lah. 2-3 oke lah. Belum nggak emas. Karena mungkin ini ya, belajar dari satu event sebelum Iya, berangkat oke. di Islamic Solidarity, Solidarity Games, iya, ya. yang di Riyadh. Ya. Karena saya kan nggak dampingin dia, dia berangkat sendiri dengan tim pelatihnya. Saya bilang ternyata dia pasang targetnya emas, dia fokusnya sama hasil, bukan sama proses. Nah itu yang saya selalu tentang dan saya selalu ingatkan Jason, fokusnya ke prosesnya. Kamu gimana sih dapetin prosesnya gitu loh. Untuk berenang misalnya, oke kamu mau target emas, tapi kan prosesnya seperti apa, Oke. frame by frame-nya harus seperti apa, kan itu harus jelas. Nah itu yang mungkin terlewatkan waktu Islamic. di Islamic. Islamic. Saya bilang, saya ingatkan lagi sebelum SEA Games, terus terakhir last minute dia bilang, kok kalau Ko Billy nggak datang gimana? Udah pokoknya kamu masuk tim, kamu hari H mau turun pasti Ko Billy ada di tribun gitu loh, nggak usah worry. Tapi kan kalau kita lihat Coach Billy memang terus mendampingi dari awal sampai akhir ternyata ya. Deg-degan nggak sih waktu nonton, Coach? Sebagai pelatih pastinya lebih deg-degan ketika melihat daripada merasakan atmosfer bertanding begitu kan? Iya betul. Jujur sempat bolak-balik ke kamar mandi sih. Mungkin saya lebih nervous dibandingin Jason sih. Maksudnya karena ada 1-2 hal yang kita pertaruhkan di sini sih, jujur. Jadi kalaupun berhasil akan jadi hero, kalaupun misalnya skenario ini gagal pasti yang dicaci maki ya pasti Biasanya pelatih dulu tuh. yes. Iya kan? Nah, kalau Jason sendiri sebelum bertanding begitu ya, sempat ngerasa gugup juga nggak sih kayak Coach Billy mesti bolak-balik toilet akhirnya. Kalau nervous kayak yang aku bilang tadi nggak nothing tulus kan. Iya. Masuk SEA Games nothing tulus, jadi nggak terlalu nervous gimana banget sih. Malah kalau dibandingin lomba-lomba lain kayak yang dalam negeri PON mungkin ya pokoknya lomba-lomba dalam negeri lebih deg-degan itu dari ketimbang SEA Games kemarin. Kenapa? Ya itu nothing tulus. Oh. Jadi nggak ada target, jadi lepas aja. Kita tahu waktu juga Jason bertanding di 50 meter dan 100 meter gaya punggung, ada beberapa perenang gaya punggung Indonesia yang sudah memiliki nama. Igede Siman waktu itu ya juga salah satunya. Nah, itu sama sekali tidak membebani seorang Jason gitu? Enggak, jadi spotlight-nya kan di mereka. Favorite to win kan mereka. Oke. Jadi ya aku bekerja di belakang, di bayangan. Gitu. Jadi kayak nggak ada yang ngeliat aku. Jadi lebih lepas aja. Aku naruh di otak kalau yang harusnya medali ya mereka. Ternyata medalinya di Jason. Nah, orang tua juga nonton ya waktu itu ya? Enggak, mama papa dukung. di rumah. Berarti by phone. Sempat nelfon nggak sebelum Iya, bertanding? sebelum tanding nggak, habis tanding ke tribun kan itu foto-foto. Iya. Nah di situ ada orang tua atlet yang lain telepon mama papa. Wow. Dari orang tua atlet yang lain yang nelfon. Artinya kan yang memberikan handphonenya adalah dari orang tua Iya. yang hadir di sana begitu. Kata-kata pertama apa? Nggak kedengeran, berisik banget. Nggak kedengeran, berisik banget soalnya. Oke. Kan lombanya lanjut terus kan. Heeh. Setelah aku menang tetap lanjut terus kan. Ya. Di crowd-nya juga berisik, jadi nggak kedengeran, cuma iya doang. Iya Teks makasih. mungkin Iya. di teks gitu by WA Iya, atau? by WA. Oke. By WA, ya papa mama ngasih congratulations, terus ngasih pesan-pesan tetap
stay humble. Kedepannya ada apa lagi yang bisa dicapai gitu sih. 2M loh, Jason. Yes. Buat apa nih? Kita penasaran nih semua nih. Udah kan dikasihnya waktu di akhir Desember ya kalau nggak salah. Di Januari awal. Januari Nah, awal. ini kan artinya sudah ada waktu 2M ini udah dipakai buat apa nih? Beli Eh, skin Mobile Legend. Enggak. Enggak. Jadi pertama tuh karena papa dulu kerja Grab kan. Jadi ada mobil dan udah dipakai terus kilometernya udah pokoknya udah rusak deh, udah mau rusak mobilnya. Jadi dari sebelum SEA Games sih ngomong apa ganti ya. Aku bilang sekarang mungkin servis dulu, ntar kita lihat abis dari SEA Games gimana. Ternyata dari SEA Games ini bisa ganti mobil. Terus beberapa juga aku kasih ke papa mama buat support lah. Bersyukur nggak sih, Jason? Artinya dengan hasil yang didapat di SEA Games ini sangat membantu orang tua. Bersyukur banget karena kalau di SEA Games ini aku nggak berhasil ya mungkin agak struggling lagi. Dan dari SEA Games ini bisa ngebantu ngeringanin beban struggle itu sih. Kalau dari tanggapan orang tua sendiri, ketika Jason memberikan itu semua kepada papa mama seperti apa? Ya makasih aja sih, kayak berterima kasih. Cuma ya emang itu tugasnya seorang anak kan ya, berbakti. Jadi ya mungkin ya terima kasih aja sih. Ada tanggapan lain mungkin dari orang tua, harapannya untuk Jason prestasi? Iya, ke depan pokoknya ya tadi stay humble, tetap jadi diri aku sendiri, tetap lapar lagi buat something more. Jadi nggak stop di SEA Games doang. Dan Jason menyadari itu, Iya. bahwa sekarang spotlight ini ada di Jason. Iya, Khususnya juga mungkin di akuatik begitu. iya benar-benar. Kita tahu loh, Jason 2 emas. Artinya ada harapan yang besar saat ini bagi masyarakat Indonesia, bagi sobat-sobat akuatik yang nonton. Artinya Jason ini mungkin di next event akan menjadi tulang punggung untuk membawa prestasi akuatik Indonesia. Seperti apa Coach Billy tantangannya? Mungkin tantangan terbesar untuk menjaga tadi yang seperti Jason bilang, jangan cepat puas, tetap saya bilang dari bawah saya juga bilang nikmatin aja prosesnya, anak tangganya seperti apa, step by step, satu anak tangga harus dilaluin. Nanti nggak berasa kamu akan nyampe puncaknya kok. Jadi kan saya pernah awal bicara tujuan kamu apa sih? Ultimate goal kamu apa sih? Oh, aku mau Olimpik. Katanya. Aku mau Olimpik. Mungkin yang paling terdekat di 2028. Oh, oke. Ayo. Tapi kamu tahu nggak mudah ya? Jangan kamu langsung lihat situ. It's seem impossible. Maksudnya. Kelihatan impossible kalau kamu dari titik sekarang gitu kan. Kita step anak tangga dulu apa nih? Oh, ke Jurnas penang terbaik. Oke. Habis itu kita just make it the team buat PON. Selesai. Semua mungkin jadinya. Tapi kalau ngelihat dari titik terendah sampai ke Olimpik kayaknya kan nggak mungkin gitu loh. Jadi seperti anak tangga aja harus step by step naik perlahan aja. Gitu. Bagaimana kemudian Jason akan membatasi ataupun mungkin mempertahankan motivasi Jason untuk tetap haus akan gelar tuh seperti apa Jason? Ngerasa sih ada tantangan tersendiri ini sekarang? Mungkin cepat-cepat move on ya dari SEA Games. Jangan dong, ini 2 emas loh, jangan di move on-in. Mungkin euforianya kan. Iya, Euforianya. Iya. Move on dari euforia SEA Games. Ya udah kemarin udah kelar, sekarang kita ke depannya nyari apa lagi? Karena kan di renang ini olahraga terukur ya. Jadi mungkin ke depannya kita nyari best time lagi gitu sih. Best time lagi. Dan kalau ngelihat sekarang tuh kalau ngelihat media sosial kan salah satu yang bisa dibilang ada tantangan tersendiri nih Coach Billy, bahwa anak usia masih 18 tahun, masih muda begitu ya Coach ya. Perjalanannya pun masih panjang. Bagaimana kemudian Coach Billy juga peran dari pelatih akan membatasi media agar Jason juga tidak cepat puas diri begitu, Coach? Mungkin saya selalu ngingetin yang paling saya takutkan sih jadi star syndrome aja sih. Jadi makanya saya selalu ngingetin, Jess ingat di atas langit selalu ada langit. Jadi please jadi Jason yang dulu yang
belum menang SEA Games dan masih tetap berusaha sehaus itu, selapar itu, sedisiplin itu. Tetap mungkin pesan saya itu aja sih. Jadi jangan berpuas diri lah. Tahu nggak kalau Coach Billy sampai, aduh takut banget nih Jason jangan sampai star syndrome nih begitu. kayaknya ngerasa sih, Ya, ngerasa sih. Iya. Apa, pernah disampaikan nggak ke Jason langsung? Enggak pernah. Cuma kayaknya ngerasa sih pasti ya semua pelatih lah bakal kayak gitu pastinya kan. Nggak Coach Billy doang. Jadi ya aku ngerasa kayaknya Coach Billy pasti mikir gini. Tapi kalau kemudian tadi sedikit mengutip perkataan dari Coach Billy begitu ya, target Jason adalah Olimpiade. Apa yang kemudian membuat Jason kok berpikir saya pengen ke Olimpiade? Ada nggak sih sosok yang kemudian menjadi idola dari seorang Jason yang memang harapan dan impiannya itu sampai ke sana? Untuk idola sih nggak ada sih ya. Cuma aku pengen masuk Olimpik Di tuh. renang masa nggak ada perenang idola? Coach Billy juga mantan perenang. Idola gitu. mungkin cuma nggak yang mengidolakan banget kayak ya perenang-perenang Mungkin yang Caleb jadi panutan kan. Caleb Panutan. Dressel. Ya, Caleb mungkin Dressel. kalau panutan siapa biasanya? Caleb Coach? Dressel. Aku paling suka nonton Caleb Dressel karena his attention to detail bagus banget. Kayak every aspect of his swimming. Dia ngedetail bagus banget. Terus kayak strategi lombanya juga oke dan mungkin dia sih yang jadi idola. Cuma untuk dikatakan idola nggak banget, soalnya nggak terlalu banget ya, soalnya nggak tiap hari aku ngeliatin dia, aku kayak wah keren banget kan itu mengidolakan banget ya. Mungkin aku nggak jadi motivasi aja sih, kayak ngelihat cara dia ngedetailing lombanya, ngelihat cara dia eksekusi lombanya gitu aja sih. Kalau perenang Indonesia ada idola nggak kira-kira? Sosok yang mungkin ya menjadi panutan bisa dibilang begitu ya kalau perenang Indonesia. Enggak sih, aku lebih suka ngeliat perenang luar. Oh, oke. Biar nggak stuck di Indonesia aja sih. Nah, kalau kita berbicara kemudian target mungkin ya dalam waktu dekat ataupun mungkin next target sebelum di 2026 ini, kalau Jason sendiri punya target seperti apa di tahun ini? Target aku ngejaga tren baik, tren positif yang aku punya. Ntar ultimate goalnya tahun ini itu Asian Games kan. Jadi aku berharap bisa masuk situ, bisa ngasih performa yang terbaik juga di situ sih. Di Asian Games begitu ya. Iya, di Persiapannya Asian Games. bakal seperti apa nih, Jason? Ya persiapannya mungkin ya sama aja seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti persiapan SEA Games, lomba-lomba lain. Karena emang persiapannya nggak jauh beda sih. Akan lebih berat nggak si Coach Billy memberikan porsi latihan untuk Jason mengingat juga persiapannya jauh lebih berat untuk di Asian Games gitu? Pasti, tapi pelan-pelan untuk naik dalam artian dari segi kualitas latihan, kuantiti latihan juga akan naik tapi perlahan. Mungkin yang paling dekat event kan kita akan nanti di Februari awal kita akan berangkat ke Malaysia untuk coba lihat positioningnya setelah libur dengan latihan baru sekitar 6 minggu. Jadi kita lihat dulu posisinya di mana. Nanti mungkin paling dekat kita nunggu dari kabar dari timnas. Mungkin di Maret ada senak di Singapura, kita lihat coba. Nanti jadi Akan lebih berat. Yes. Pastinya bakal nyita waktu pacaran tuh, Jess. Gimana? Udah punya pacar belum? Belum. Lah, masa Dilarang, belum? dilarang, Anak dilarang. muda loh. Kok Dilarang saya- dulu, dilarang anak dulu. muda usia 18 tahun loh. Belum. Belum ada. Tapi udah Jangan ada belum? dulu dong. Yang ngedeketin udah ada belum? Belum. Hah? Belum ada? Belum. Belum boleh juga sama papa mama pacaran? Nggak mau juga. Nggak mau juga. Iya. Fokus latihan begitu ya. Nah, ini baru top nih, anak muda ya kan, prestasi. Tapi kita juga mungkin terakhir statement dari seorang Jason bahwa harapannya di 2026 ini untuk karir, untuk pendidikan, untuk target juga seperti apa, Jason? Harapannya pendidikannya tetap berjalan lancar. Amin. Bisa lulus semester berikutnya, terus ya itu tadi, kalau untuk prestasi mungkin ya bisa menjaga tren baik yang aku punya, mendapatkan BSM lagi, dan mungkin dapetin rekornas ya, karena aku belum punya rekornas karena BSM-nya dikit lagi nyentuh rekornas, mungkin rekornas sih, pengen rekornas. Oke, Coach Billy mungkin harapannya terakhir di 2025 untuk seorang Jason ini seperti apa? Mungkin harapan paling dekatnya kan make it the team di Asian Games. Setelah itu baru
mungkin performa terbaik lah. Beberapa rekornas yang hampir dipecahkan di tahun lalu mungkin bisa dipecahkan di tahun ini. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi, Jason. Gila. Coach Billy, untuk waktunya kita berharap ya bagaimana kemudian karir pendidikan dari seorang Jason ini juga bisa memotivasi bagi sobat-sobat akuatik ataupun para penonton yang juga menyaksikan ini, bagaimana kemudian karir menjadi atlet itu tidak mudah, tapi kalau kita tekuni dari awal ini bisa menjadi sebuah motivasi begitu bagi untuk lainnya. Dan pemirsa, inilah tadi perbincangan kita dengan Jason dan juga Coach Billy, semoga bisa menginspirasi sesuai tema kita bahwa ini adalah orang-orang hebat. Terima kasih.